Oke, jadi hari ini itu hari Senin tanggal 27 Februari jam 4:35 sore. Nah, di video kali ini aku mau ngajak kalian bahas soal overload AC. Seperti ini penampakannya. Nah, di video sebelumnya yang aku membahas soal kapasitor, termistor, soalnya kerusakan soal kerusakan pada AC lah. Kan kemarin sempat ku bilang ada 3 komponen yang sering rusak di AC. Nah, selain kapasitor dan termistor, item ini juga sering rusak di AC, terutama AC-AC yang model-model lama ya. Karena kebanyakan sekarang AC yang model baru overloadnya tuh udah nggak menggunakan seperti ini lagi. Oke, jadi sebelum kita lanjut pembahasannya, di sini aku mau ngasih tahu fungsi overload pada AC. Nih fungsinya. Jadi fungsinya ini dia tuh mengamankan si kompresor pada saat ada arus berlebih dan panas yang berlebih. Oke, arus berlebih dan panas berlebih. Kenapa bisa ada arus berlebih dan panas berlebih? Nah, jadi ketika tekanan freon itu kurang, otomatis panas di dalam kompresor tuh akan meningkat. Itu tadi satu, tekanan freon kurang. Dan yang kedua, ada kapasitor tidak normal. Kemarin kan udah juga aku bahas tuh masalah kapasitor. Jadi ketika kapasitor rusak, si kompresor itu gagal starting. Nah, otomatis arus listrik yang masuk ke dalam lilitan kompresor itu kan kompresor nggak mau gerak tuh di motor lilitan motor piston itu nggak bakal bergerak karena kompresor ini kan lagi rusak kan gitu. Otomatis lilitannya tadi ini bakal memanas. Nah, ketika lilitan itu memanas, untuk menghindari si lilitan motor piston kompresor itu tidak terbakar, fungsi inilah si overload inilah yang bekerja. Overload ini akan memutuskan arus ketika kompresor itu dalam keadaan panas. Itu dia, panas. Ketika kok panas pula. Ketika arus itu berlebih dan lilitan itu makin memanas, otomatis kan nanti kalau misalnya lama kelamaan dibiari, si lilitan gulungan dinamo ini tadi bakal terbakar. Nah, untuk menghindari terbakar itu, si overload ini akan memutuskan arusnya. Itu dia. Nah, yang ketiga ini jarang sering terjadi sih, tapi di ketiga yang aku sebut ini tuh kekurangan oli pada kompresor. Jadi kenapa si oli ini bisa berkurang di kompresor AC? Penyebab utamanya itu terjadinya kebocoran pada instalasi pipa ataupun terjadinya kebocoran pada unit indoor ataupun outdoor. Nah, kalau misalnya dia bocor, ada kebocoran, otomatis tuh oli bakal ikut keluar juga. Nah, jadian kalau otomatis si oli ini keluar, otomatis kan yang di dalam kompresor ini berkurang olinya. Nah, itulah penyebabnya juga bisa menyebabkan kompresor ini panas. Ketika panas dia memutuskan arusnya ini si overload. Oke. Jadi selain fungsinya, terus penyebabnya kenapa dia bisa bekerja ini, terus ini juga ada ciri-ciri kerusakan ataupun bukan ciri-ciri sih, kerusakan pada overload. Kerusakan itu disebabkan satu, di dalam ini kan dia ada bimetal nih. Nah, ketika bimetal ini short, otomatis ini nggak akan bekerja.
ini nggak akan bekerja. Udah, itu tadi satu. Ini ada dua ya. Yang kedua itu ada overload itu mengalami korosi. Yang sering terjadi itu korosi di bagian soketnya. Di bagian soketnya ini sering korosi dia. Jadi ketika ini korosi, aliran listrik tadi itu nggak bakal masuk ke kompresor. Oke. Jadi untuk harganya sendiri si overload ini itu bervariasi ya, tergantung daerah masing-masing. Daerah kalian di mana gitu. Kalau misalnya di Medan ini tuh harganya 10.000, ada yang 15.000, bahkan ada yang 20.000 juga, tergantung ukurannya. Oke. Jadi ketika kalian memanggil teknisi, benda sekecil ini yang harganya 10.000, 15.000-an ini ataupun 20.000 ini bakal menjadi harga 150 sampai dengan 250.000. Nah, jadi kan kalau misalnya kalian bisa ngerjain sendiri, kenapa harus manggil teknisi kan gitu. Lebih irit uang, irit waktu juga. Oke, lanjut. Posisi si overload ini sendiri itu berada di outdoor unit. Nah, ini posisinya berada di outdoor unit. Lebih detailnya lagi, kalian buka casing outdoornya itu, nanti tuh ada di, udah kalian buka nih kan ada kompresor tuh. Nah, di paling atas kompresor itu ada penutupnya kecil, sekitar segini lah kecil itu. Nah, di dalam penutup itu ada inilah nih, overload ini. Nah, jadi ketika AC kalian mati atau ketika AC kalian tidak dingin, coba kalian cek di unit outdoor. Indoor sudah menyala nih, tapi tidak dingin. Coba kalian keluar, kalian lihat unit outdoor itu menyala atau tidak. Nah, jadi kan kemarin aku bilang ke kalian bahwasannya kerusakan pada termistor itu unit outdoor mati total. Oke, unit outdoor itu mati total. Kerusakan pada kapasitor, kompresor mati, fan menyala, kipasnya itu menyala. Nah, kalau kerusakan pada overload, si outdoor nih mati total, sama dengan kayak termistor. Nah, jadi sebelum kalian membongkar indoor untuk mengecek termistor, alangkah baiknya kalian mengecek outdoor dulu, mengecek overload ini. Kalian lihat kondisinya gimana. Kayak tadi aku bilang, di soketnya ini, bagian colokannya itu kadang-kadang sering korosi. Nah, harus kalian cek dulu. Kalau misalnya itu korosi, nah ini kalian ganti si overload ini tadi. Jadi kalau misalnya overload ini keadaannya bagus, itu bisa dipastikan kerusakannya ada di termistor. Cukup gampang kan? Oke, jadi kurang lebih penjelasannya seperti itu. Oke, untuk ukurannya sendiri, dia ini ada berbagai macam ukuran. Dia akan mengikuti ukuran PK si AC-nya, isi outdoor sendiri. Contoh misalnya outdoor AC setengah PK, kodenya ini setengah HP. Begitu juga dengan 3/4 PK, si overloadnya ini 3/4 HP, dan seterusnya sampai dengan 2 PK. 2 PK tuh 2,0 HP. 1 PK 1,0 HP. 1,5 PK 1,5 HP. Kurang lebih seperti itu. Oke lah, mungkin di video kali ini cukup ini aja yang bisa aku kasih ke kalian. Seperti biasa, semoga bermanfaat, semoga bisa memberi satu pengetahuan baru ke kalian soal AC. Oke, jika di dalam penyampaianku ini
kurang tepat ataupun salah, mohon dikoreksi di kolom komentar agar di video kedepannya kita sama-sama belajar kembali. Oke ya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian, saudara, atau siapapun itu, biar mereka semua tahu adanya channel ini untuk kita belajar sama-sama. Oke.